Welcome to Movie Review bersama saya Martin di Mila Lumitu Channel. Oke guys, di sini saya akan membahas tentang Tutuge, review film Indonesia kedua saya setelah Lost Man Bu Broto. Atas rekomendasi dari channelnya Virus Bastian, akhirnya saya menonton film ini. Menurut Vilo, film horor Indonesia yang satu ini adalah film yang bagus. Karena dia termasuk orang yang kritis dan tidak sembarangan memberikan nilai bagus pada satu film horor, utamanya horor Indonesia, saya jadi tertarik untuk menontonnya. Dan masih menurut dia pula, Tutuge sudah mulai berkurang jam tayangnya dan sudah hampir hilang dari peredaran di gedung-gedung bioskop di Jakarta. Jadi saya buru-buru mencari gedung bioskop mana yang masih memutarnya. Syukurlah di XX1 PGC, film ini masih diputar dan belum berkurang jam tayangnya. Kebetulan gedung bioskop tersebut juga tidak jauh dari tempat saya berdomisili. Sebelumnya, saya berikan spoiler alert bagi yang belum menontonnya ya guys. Jadi untuk kalian yang tidak suka diberi bocoran ceritanya sebelum menonton filmnya, silakan tonton Tutuge dulu sebelum menonton tayangan saya di channel ini, oke? Film ini dibuka dengan Amira Janus, seorang pengarang novel yang sedang mengalami writer's block atau buntu ide untuk menulis, yang sedang berlibur ke Bali untuk mendapatkan inspirasi. Dia tinggal di resort milik bapak dari Ketut, yang walaupun sudah berumur tapi masih merupakan penggemar Michael Jackson. Ketut membantu bapaknya mengelola resort tersebut. Amira, yang belum kunjung menemukan ide lagi untuk menulis, mau memperpanjang masa tinggalnya di resort Ketut. Namun, Ketut bilang tidak bisa karena sudah ada bookingan dari orang lain. Dia menyarankan untuk tinggal saja sementara di villa kenalannya Laras selama 2 hari gratis. Setelah itu baru balik ke resortnya lagi. Amira pun kemudian diajak oleh Ketut untuk pergi ke Villa Laras. Sesampainya di villa itu, saat Amira bertemu dengan Laras, keanehan terjadi. Laras menunjukkan gejala seperti penderita Alzheimer yang seperti orang pikun. Gerak-geriknya juga menunjukkan keganjilan. Amira, yang seorang indigo, seketika menduga bahwa Laras kesurupan. Menurut Vilo Sebastian, penggambaran orang kesurupan dalam Tutuge adalah akurat, sesuai dengan kenyataan yang ada. Kalau kalian melihat channelnya, Vilo memang sering bersentuhan dengan hal-hal semacam ini, sehingga dia bisa memastikan bahwa memang begitulah adanya seseorang yang kesurupan dalam dunia nyata. Tidak seheboh yang sering digambarkan dalam film-film. Vilo juga bilang bahwa penggambaran Amira sebagai seorang indigo yang tidak serba bisa, yang cuma bisa melihat dan merasakan tanpa kesaktian bak dukun super, sangat berkenan di hatinya. Sekali lagi karena begitulah adanya seorang indigo dalam dunia nyata, yang tidak jauh beda dengan orang biasa dalam kebiasaan dan perilaku. Inilah yang membuatnya suka dengan film ini. Oke guys, balik lagi ke alur cerita Tutuge ya. Laras akhirnya setuju untuk menerima Amira menginap di salah satu villanya. Jadi tempat Laras ini berupa satu komplek yang terdiri dari villa-villa dan cukup asri serta indah. Namun Laras ternyata berniat menjual komplek villa miliknya ini. Seiring bergulirnya cerita, terkuak bahwa ternyata Cokro, suami Laraslah orang yang berniat menjualnya. Laras sendiri sebenarnya tidak ingin menjual tempat itu karena salah satu villanya punya kenangan tersendiri buatnya dan adiknya yang sudah meninggal, Sasmita. Amira kemudian mendapatkan penampakan Laras yang fasih menari Bali, namun dengan roman muka dan ekspresi yang berbeda. Dia lalu menanyakan pada Ketut apakah Laras seorang penari Bali yang bagus. Ketut bilang tidak. Amira juga mendapatkan penglihatan seorang wanita berbaju merah dengan roman muka yang misterius dan menyeramkan. Sementara di sisi lain diperlihatkan hubungan Cokro dan Laras yang tidak harmonis. Cokro menganggap Laras sering berhalusinasi dan menghimbaunya untuk jangan sampai lupa meminum obat-obat yang diresepkan dokter buatnya. Laras sendiri merasa obat-obatan yang diresepkan buatnya itu tidak berpengaruh apa-apa ke dia, namun Cokro tidak mau mendengarkan pendapat istrinya. Mereka sering berselisih paham karena hal ini. Amira menyampaikan pada Cokro bahwa perilaku aneh istrinya itu disebabkan karena dia kerasukan arwah. Cokro menolak pendapat Amira karena dia orang yang tidak percaya dengan hal-hal semacam itu. Dia menyuruh Amira untuk tidak mencampuri urusan rumah tangganya. Cokro kemudian didatangi oleh adiknya Inggit, seorang selebgram yang cukup ngetop. Inggit berniat untuk tinggal di Bali dan menyarankan Cokro untuk membatalkan menjual komplek villa milik Laras. Dia menawarkan diri untuk mengelolanya dan dengan memanfaatkan pengaruhnya sebagai seorang selebgram ngetop, dia yakin akan sanggup mengembangkan tempat itu. Cokro tidak menanggapi usulan adiknya ini. Di saat inilah Cokro mendapat telepon dari istrinya dengan suara yang panik yang bilang bahwa dia tidak tahu sedang berada di mana dan tidak tahu pula jalan pulang.
Sebelumnya, Inggit sempat membaca pesan dari Laras yang ditempelkan di kulkas yang memberitahukan bahwa dia pergi ke supermarket untuk membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari. Cokro pun kemudian pergi mencari istrinya dengan meminjam motor sewaan Inggit. Amira yang sedang jogging menemukan Laras berada dalam mobil dengan tingkah yang aneh dan menggaruk-garuk badannya. Saat Amira menegurnya, dia bersikap seolah tidak pernah bertemu dengan Amira sebelumnya dan menunjukkan kecurigaan kepadanya seolah-olah Amira hendak berniat jahat padanya. Di saat itulah Cokro datang dan masuk ke dalam mobil untuk mengemudikannya dan membawa Laras pulang. Dia menyuruh Amira untuk membawa motor sewaan Inggit balik ke villa. Di villa, Amira bertemu dengan Inggit yang baru saja mendapatkan penampakan gadis kecil yang mengajak dia main. Dia dengan sok taunya merasa familiar dengan Amira dan menebak bahwa Amira adalah pegiat sosmed seperti dirinya. Namun Amira tidak terlalu menanggapinya. Saat Inggit, Cokro dan Laras berada di ruang tamu, lagi-lagi Laras bersikap aneh. Dia seolah lupa dengan keadaannya sebelumnya yang bak orang ketakutan dan bingung dan bersikap normal. Dia bilang hendak pergi ke supermarket untuk membeli kopi, teh, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Inggit melihat tas-tas belanjaan yang ada di meja panjang di dapur dan bilang bahwa Laras sudah membeli barang-barang tersebut. Tas-tas belanjaan itu berisi barang-barang yang Laras bilang hendak dibelinya tadi. Cokro kemudian menggiring Laras untuk beristirahat di kamar saja. Dari sini Inggit jadi tahu kondisi Laras saat ini. Cokro meminta adiknya untuk menginap di villa saja malam ini, namun Inggit menolak karena dia sudah ada janji dengan teman-temannya malam ini. Scene ini diambil dalam satu shot tanpa cut guys, dan melihat penampilan para aktornya di sini yang tidak terasa kaku dengan timing yang pas, saya menilai adegan ini pasti sudah dilatih dengan baik sebelumnya, sehingga pas di shoot bisa mengalir dengan lancar. Jadi bila ada yang salah dialog, scene yang cukup panjang ini harus diulang dari awal. Ini menunjukkan kepiawaian sutradara dan para aktornya dalam penggarapan film ini. Amira juga sekali lagi mendapatkan penampakan Laras dengan tari balinya dan rokok di tangan. Juga Sasmita, adik Laras. Rupanya Laras telah dirasuki oleh Sasmita dan kerasukan ini sudah parah. Inggit yang akhirnya tahu bahwa Amira adalah pengarang novel terkenal dan juga seorang indigo, memohon supaya dia mau turun tangan dalam masalah kakak iparnya. Amira pun coba memberitahu Cokro bahwa Laras sedang kerasukan dan sebenarnya tidak mengidap penyakit kejiwaan. Namun, Cokro menolak analisa Amira dengan keras. Amira pun menyerah karena hanya itulah yang bisa dia lakukan untuk menolong Laras. Sebelum dia akhirnya pergi untuk balik menginap di resort Ketut, sekali lagi dia mengalami penampakan Sasmita dan akhirnya tahu misteri yang meliputi kematian Sasmita dan menegur Cokro dengan keras akan hal itu karena Cokro lah orang yang bertanggung jawab atas kematiannya. Inggit yang sedang berada bersama mereka berdua saat itu menuntut kakaknya untuk memberikan penjelasan padanya akan hal ini. Namun Cokro tidak mau memberikan penjelasan apa-apa kepadanya. Dari Bapak Ketut, Amira diberitahu bahwa di Bali, upacara ngaben perlu dilaksanakan supaya arwah orang yang meninggal bisa lancar jalannya menuju nirwana. Bagi yang belum tahu apa itu ngaben, saya berikan sedikit penjelasan ya guys. Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah yang merupakan adat Bali yang mayoritas beragama Hindu. Upacara ngaben kadang memakan biaya yang mahal karena ritualnya yang cukup rumit. Nah, di film ini ceritanya jenazah Sasmita belum dingabenkan karena Laras ingin tahu ada apa sebenarnya di balik kematian Sasmita. Sasmita waktu itu ditemukan sudah meninggal di salah satu vilanya secara misterius. Jadi jenazahnya cuma dikuburkan saja. Menurut Bapak Ketut, arwah Sasmita yang belum dingabenkan itu masih berada di dunia ini dan bila tidak segera dingabenkan bisa menjadi arwah jahat yang akan mengganggu kehidupan manusia-manusia normal di dunia nyata. Perkataan Bapak Ketut mulai terbukti karena Cokro pun akhirnya mulai diganggu oleh arwah Sasmita. Dalam adegan flashback diceritakan bahwa Cokro telah berselingkuh dengan Sasmita dan rupanya sudah memberikan janji-janji yang akhirnya tidak dipenuhinya. Cokro pun mulai gelisah, namun dia memilih tidak mencari pertolongan di luar medis karena takut perbuatannya ketahuan. Kerasukan Laras mulai mencapai kondisi sangat parah sampai dia mau bunuh diri karena tidak kuat dengan kondisinya itu. Roh Sasmita mulai mendominasinya sampai di tubuhnya timbul luka-luka dan dia juga mulai punya kecenderungan yang tidak normal seperti makan daging mentah dan tiba-tiba lapar dan makan banyak sekali untuk kemudian sadar dari blackout-nya dan menjadi depresi. Dalam pembicaraan Amira dengan Ketut, Ketut bilang bahwa percuma Amira punya kelebihan bila tidak digunakan untuk menolong orang. Amira akhirnya tergerak oleh omongan Ketut
dan balik ke Villa Laras untuk melakukan sesuatu. Di villa, roh Sasmita semakin mengganas. Laras yang dirasuki Sasmita menjadi menguat fisiknya sehingga mampu mencekik Amira sambil mengangkatnya tinggi-tinggi. Di saat kritis inilah Bapak Ketut datang dan melakukan ritual eksorsisme. Setelah kerasukan Laras dilemahkan, terkuat dari penjelasan Sasmita bahwa dialah yang sengaja membuat Cokro menyelingkuhi dirinya karena selama ini dia iri melihat kebahagiaan kakaknya. Arwah Sasmita pun kemudian berdamai dengan Laras. Adegan menjelang akhir film ini cukup mengharukan. Film kemudian ditutup dengan klip yang menceritakan bahwa Cokro akhirnya diciduk oleh polisi dan Laras tidak jadi menjual villanya. Inggit kemudian mengelola villa tersebut sehingga bisa ramai oleh wisatawan asing seperti sebelumnya. Sasmita akhirnya dingabenkan dan abunya dibuang ke laut dengan ritual adat Bali. Oke guys, film ini cukup menarik dengan penceritaan yang baik dan tidak mengabaikan logika seperti yang biasa terjadi dalam film-film horor Indonesia yang mulai banyak beredar sekarang ini. Latar belakang budaya Bali yang diangkatnya dieksplorasi dengan baik dan masuk dengan mulus dalam jalinan ceritanya. Para bintang Bali yang tampil dalam film ini yaitu Langlang Buana sebagai Ketut dan Komang Suendra sebagai bapaknya juga memberi warna tersendiri. Penampilan mereka berdua tidak ngasal dan cukup oke. Firlan Wanalanggung sebagai sutradaranya berhasil mengarahkan para pemainnya dengan baik. Walaupun Rania Putrisari yang memerankan Amira Janus, menurut saya masih kurang meyakinkan aktingnya sebagai seorang penulis muda. Namun sebaliknya, penampilannya sebagai seorang indigo tergambar dengan baik. Imelda Therin sebagai Laras dan Rizky Hanggono sebagai Cokro, yang masuk dalam jajaran bintang senior di film ini, juga bermain dengan baik. Kredit tersendiri pantas diberikan kepada Imelda Therin, yang dulunya angkat nama sebagai pemain sinetron karena totalitasnya sebagai Laras. Saat dia menari Bali sambil menyelipkan rokok di antara dua jarinya, terlihat cukup meyakinkan dan tidak kaku. Ini menyiratkan bahwa dia belajar tari Bali dulu dengan benar sebelum syuting film ini. Penampilannya saat kerasukan juga believable dan oke. Hal yang sama juga terjadi pada Ismi Melinda yang memerankan Sasmita. Di Tutuge, dia juga kebagian adegan menari Bali dengan selipan rokok di jari yang dia lakukan dengan luas pula. Sebagai tokoh antagonis dalam film ini, Ismi Melinda juga tampil meyakinkan. Givina sebagai Inggit adik Cokro juga tampil natural di sini. Givina adalah scene stealer di Tutuge menurut saya. Penampilannya saat ketakutan cukup oke dan juga meyakinkan sebagai anak milenial pegiat sosmed. Dia juga tampil lucu di sini dan memberikan kesegaran saat kemunculannya dalam adegan yang melibatkan dia. Tutuge sendiri adalah bahasa Bali yang punya arti diikuti oleh roh halus. Para filmmakernya sepertinya sudah melakukan riset yang cukup mendalam mengenai aspek-aspek kesurupan dalam dunia nyata dan juga mengenai budaya Bali yang diangkat dalam film ini. Ini terlihat dari hasil akhir film ini yang bertutur agak berbeda dari film-film horor Indonesia lainnya. Inilah yang patut diacungi jempol. Film ini tidak terkesan membodohi penonton. Nah, sayangnya color grading di film ini tidak bagus. Brightness dan contrast, warna terang dan gelap dalam Tutuge tidak terasa natural dan kurang enak di mata. Jadi film ini lemah di sisi teknis ini. Padahal shot-shot yang disajikan oleh Firlan Wanalanggung yang juga sutradaranya cukup bagus. Angle-angle atau sudut-sudut pengambilan gambarnya sebenarnya juga sudah cukup oke. Namun warna merah dan biru juga terlalu mendominasi dan ada kesan tone warna film ini kurang terang, jadi seolah-olah tone merah dan birunya dipaksakan dan tidak diimbangi dengan brightness dan contrast yang baik. Jadinya tidak nyaman buat penonton film bioskop dengan layar yang gede. Ini yang sangat saya sayangkan. Tadinya setelah melihat trailernya, saya kurang antusias untuk menontonnya karena masalah color grading ini, yang menurut saya salah kaprah dan tidak dieksekusi dengan baik. Karena Philo Sebastian lah, akhirnya saya putuskan untuk menonton film ini. Selain itu, di bagian endingnya juga terasa agak kedodoran. Durasi film ini 141 menit, yang berarti 2 jam 21 menit terasa panjangnya, terutama menjelang endingnya. Keberatan saya juga karena tidak jelas Sasmita bagaimana dibunuhnya. Jadi tidak jelas bagaimana Sasmita mati. Menurut saya, itu penting untuk diperlihatkan dalam film ini. Juga Imelda Therin dan Ismi Melinda yang diceritakan asli orang Bali tidak berbicara dengan logat Bali sepanjang film. Ini yang saya rasa kurang. Di luar ini, penampilan mereka berdua sudah cukup baik sebetulnya.
Secara keseluruhan, Sinergi selaku production house film Tutuge sudah berhasil dengan baik dalam membuat satu film horor Indonesia dengan nuansa yang berbeda. Film ini juga mempunyai prestasi yang cukup bagus di ajang Asian Film Awards Academy 2021 sebagai film horor terbaik dan sinematografi terbaik. Juga di ajang Hollywood International Golden Age untuk Best International Feature Film dan Andromeda Film Festival ke-7 yang meraih predikat sebagai film horor terbaik. Tutuge juga sebetulnya sudah selesai diproduksi sebelum masa pandemi yang berarti 2 tahun lalu dengan masa syuting 20 hari. Satu masa yang cukup pendek untuk satu produksi film. Namun hasilnya cukup maksimal dan oke kok. Mungkin karena adanya pandemi COVID-19, maka film ini ditunda perilisannya hingga saat ini ketika pandemi sudah agak mereda dan kapasitas penonton gedung bioskop sudah dilonggarkan. Ini bisa dimengerti karena jika produsernya memaksakan untuk merilisnya di masa pandemi yang sedang parah-parahnya, film ini bisa dipastikan akan merugi. Namun sayangnya film ini kurang mendapat sambutan yang hangat dari penonton Indonesia. Hal ini terlihat setelah seminggu lebih peredarannya, Tutuge saat saya menulis naskah ini hanya tersisa tayang di 4 gedung bioskop XX1 di Jakarta dan 2 di Bekasi. Di area Bogor tinggal tersisa 3 gedung bioskop yang memutarnya, dengan 2 diantaranya sudah tinggal 2 kali jam tayang. Di Tangerang tinggal 3 gedung bioskop dan 1 diantaranya sudah tinggal 1 kali jam tayang. Dari data di situs Film Indonesia, perolehan penontonnya 20.059 saja. Kalah jauh dengan Teluh yang mencapai 500.039 penonton dan Menjelang Maghrib dengan 503.095 penonton. Menjelang Maghrib masih tayang di banyak bioskop XX1 hingga saat saya menulis naskah ini dan sudah hampir sebulan bertahan. Di atas kertas, Tutuge jelas merugi dalam peredarannya di bioskop. Harapan saya semoga Tutuge akan menemukan lebih banyak penonton di platform lain di luar gedung bioskop karena mutu film ini ada di atas kedua film horor yang saya sebutkan tadi. Namun memang bukan hal yang luar biasa bila satu film bermutu tidak diminati oleh mayoritas penonton film. Semoga ini tidak mengecilkan hati produser Sinergi Film untuk membuat film-film bermutu berikutnya. Saya berpendapat film-film dengan tema yang mengangkat kearifan lokal dengan kualitas seperti Tutuge ini harus lebih sering diproduksi. Tutuge ibarat makanan bergizi untuk otak kita sebagai penonton film. Skor saya untuk film ini 3 dari 5 bintang. Keberatan saya cuma di faktor teknisnya yaitu gambar di filmnya yang menurut saya kurang layak untuk tayangan di bioskop. Di luar itu saya rekomendasikan film ini buat you guys. Semoga saat edisi ini tayang, Tutuge masih main di bioskop ya. Nah, sekian dulu review dari saya guys. Kita jumpa lagi di movie review selanjutnya di Mila Lumintu Channel. Bye!